Di sebuah zaman ketika kerajaan-kerajaan kuno berdiri dengan sombongnya, di mana patung-patung berhala ditegakkan setinggi langit dan manusia diperintahkan untuk sujud pada batu bisu, lahirlah sebuah kisah yang mengguncang logika. Kisah seorang hamba Allah yang berhadapan dengan raja paling zalim. Raja yang membakar rakyatnya hidup-hidup demi mempertahankan kekuasaan. Tetapi dalam kegelapan itu, muncul seorang lelaki suci, seorang nabi atau wali pilihan Allah, yang setiap kali dibunuh dengan cara paling mengerikan, selalu bangkit kembali dengan tubuh utuh. Inilah kisah Nabi Jirjis, kisah iman yang menolak tunduk, kisah darah dan doa, kisah yang abadi. Di jantung negeri Syam, tanah peradaban kuno yang penuh dengan jejak para nabi, berdirilah sebuah kerajaan yang kelam. Di sana berkuasa seorang raja bernama Darian, seorang penguasa yang tidak hanya haus akan kekuasaan, tetapi juga ingin dipuja bagaikan dewa. Ia mendirikan berhala-berhala megah dari emas dan batu giok, menaruhnya di istananya yang menjulang, lalu memaksa seluruh rakyatnya bersujud di hadapan benda mati itu. Siapapun yang menolak, akan diseret, dilempar ke dalam lubang api yang menyala-nyala di depan istana. Setiap bara api yang melahap tubuh rakyat, adalah tanda betapa kekejaman menjadi hukum kerajaan. Ketakutan menyelimuti setiap rumah. Para ayah terpaksa menyeret anak-anak mereka ke halaman berhala, hanya untuk menyelamatkan nyawa. Para ibu menangis diam-diam, menyaksikan keluarganya berlutut pada patung yang mereka tahu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong. Darian, dengan mahkota emas di kepalanya, tertawa puas di atas tahta. Ia percaya dirinya telah menjadi Tuhan di muka bumi. Darah mengalir, jeritan korban menggema, dan tanah Syam menjadi saksi bagaimana manusia diperbudak bukan oleh kebenaran, melainkan oleh ketakutan. Sejarah mencatat, raja ini telah membantai puluhan ribu jiwa yang menolak menyembah berhalanya. Mereka dilempar ke bara api, ditombak, dipenggal, dan dibiarkan menjadi peringatan. Setiap korban hanyalah satu batu bata dalam tembok ketakutan yang Darian bangun. Dan rakyat, meski hatinya menolak, terpaksa tunduk demi bertahan hidup. Tidak ada seorang pun yang berani menentang. Tidak ada suara yang cukup kuat untuk melawan. Negeri itu sunyi dari kebenaran, tenggelam dalam lautan syirik dan kezaliman. Namun di balik sunyi itulah, doa-doa para hamba Allah yang teraniaya naik menembus langit. Mereka memohon keadilan, memohon pembebasan, memohon agar Allah mengirim seorang utusan yang berani menentang Darian. Dan Allah, dengan kehendaknya yang tak terbantahkan, mendengar jeritan itu. Pada masa itulah, lahir dan tumbuh seorang lelaki bernama Jirjis bin Kulits, seorang hamba yang kelak akan menjadi simbol keberanian. Kisah ini dimulai bukan dengan peperangan, melainkan dengan doa. Doa yang menjadi api di dalam hati seorang lelaki yang tak mau tunduk kepada selain Allah. Dialah Jirjis, yang kelak berdiri sendirian menghadapi kekuasaan yang tak tertandingi. Satu tubuh melawan ribuan pedang. Satu jiwa melawan lautan berhala. Namun karena imannya, ia tidak pernah goyah. Jirjis berasal dari keturunan yang mulia. Sejak kecil ia dididik dengan kitab-kitab wahyu yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Hatinya bersih, lidahnya fasih, dan wajahnya bercahaya dengan iman. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kekufuran, namun cahaya hatinya tidak pernah padam. Jirjis tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, meski ia harus menghadapi kematian. Ketika desas-desus tentang kekejaman Raja Darian semakin menyebar, Jirjis tak lagi bisa tinggal diam. Ia mendatangi istana megah itu. Dengan langkah tegap, ia berjalan melewati prajurit-prajurit bersenjata, melewati tembok batu, hingga berdiri di hadapan tahta sang raja. Di sekelilingnya, patung-patung berhala berjejer megah, sementara rakyat yang dipaksa tunduk menunduk dalam ketakutan. Dengan suara lantang yang menggema di ruang singgasana, Jirjis berseru, "Wahai Raja, berhentilah memperbudak rakyat dengan penyembahan berhala. Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa menolongmu, dan tidak bisa menolak kebinasaan. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan dan mencabutnya kembali." Kata-kata itu menghentikan napas semua yang hadir. Darian, dengan mata menyala penuh amarah, bangkit dari tahtanya. Baginya, ucapan itu bukan sekadar penolakan,
melainkan penghinaan. Bagaimana mungkin seorang lelaki kurus berani melawan penguasa yang ditakuti seluruh negeri? Namun Jirjis tidak gentar. Wajahnya tenang, penuh keyakinan, seolah ia berdiri bukan sendirian, melainkan bersama ribuan malaikat yang tak terlihat. Hari itu menjadi awal dari konfrontasi besar. Satu sisi ada raja dengan pasukan, api, dan pedang. Di sisi lain ada seorang nabi dengan doa, iman, dan keberanian. Sejarah akan mencatat bahwa pertemuan itu menyalakan api perlawanan yang tak pernah padam, bahkan ketika tubuh Jirjis dihancurkan berkali-kali. Perintah pertama Raja Darian turun dengan suara yang menggelegar. Tangkap orang itu, siksa dia hingga hancur, dan jadikan tubuhnya peringatan bagi siapapun yang berani menolak berhala. Prajurit-prajurit gagah menyeret Jirjis dengan rantai besi, lalu mengikat tubuhnya pada tiang kayu yang berdiri di tengah alun-alun. Di depan mata rakyat yang gemetar, mereka menyalakan api besar, mendidihkan air dalam kuali raksasa yang dipenuhi daun beracun. Uap panas mengepul ke udara, menebar bau mematikan. Saat air itu mendidih, tubuh Jirjis yang tak berdaya disiram tanpa ampun. Kulitnya melepuh, dagingnya terkelupas, dan teriakan kesakitan menggema. Namun di balik jeritan itu, Jirjis tetap menyebut nama Allah, tidak sekalipun mengeluh. Belum puas, Darian memerintahkan alat penggaruk dari besi yang tajam, diseret di atas tubuh Nabi Jirjis yang sudah melepuh. Darah mengalir deras, bercampur dengan air panas dan debu tanah. Rakyat menutup wajah mereka, tidak sanggup melihat penderitaan itu. Namun di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan, bibir Jirjis masih berdoa, "Ya Allah, Engkaulah pelindungku." Kata-kata itu menusuk hati sebagian rakyat yang menyaksikan, tetapi ketakutan kepada raja membuat mereka diam. Tubuh Jirjis akhirnya roboh. Nafasnya terputus. Darahnya berhenti mengalir. Raja Darian tertawa puas, merasa telah membuktikan kekuasaannya. Tetapi beberapa saat kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Angin berhembus kencang, cahaya turun dari langit, dan seorang malaikat tampak hadir di hadapan tubuh Jirjis. Dengan izin Allah, luka-luka itu menutup, daging kembali menempel, dan kulit menjadi utuh seperti semula. Dalam sekejap, Jirjis berdiri kembali, segar bugar, seakan tidak pernah tersentuh siksaan. Kerumunan rakyat terbelalak, sebagian menjerit, sebagian sujud ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja mati terbakar kini hidup kembali? Darian sendiri terpaku, wajahnya pucat sesaat, namun segera ditutupi amarah. Ia berteriak, "Ini hanyalah sihir. Aku akan buktikan bahwa aku lebih kuat dari Tuhannya." Tetapi jauh di dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh, meski ditutupi dengan kesombongan. Hari itu menjadi saksi kebangkitan pertama Nabi Jirjis setelah kematian. Tetapi itu baru permulaan. Karena setelah itu, Raja Zalim itu tidak berhenti. Ia mencoba setiap cara yang paling kejam, dari besi panas, pisau tajam, hingga kobaran api. Namun setiap kali Jirjis wafat, Allah menghidupkannya kembali. Dan semakin banyak keajaiban itu terjadi, semakin gentar hati rakyat, dan semakin marah hati sang raja. Hari-hari berikutnya menjadi puncak penderitaan sekaligus keajaiban. Raja Darian, yang tidak ingin kalah, memerintahkan prajuritnya membunuh Nabi Jirjis dengan berbagai cara. Ada kalanya ia digantung dengan besi panas, tubuhnya dicincang dengan pedang, bahkan dilemparkan ke dalam kuali minyak mendidih. Setiap kali tubuhnya hancur, Allah menurunkan malaikat untuk mengembalikan nyawanya. Bangkitlah Jirjis, utuh dan segar, seakan tidak pernah tersentuh luka. Keajaiban ini terjadi bukan sekali, bukan dua kali, melainkan puluhan kali, hingga dalam beberapa riwayat disebutkan ia dibunuh 70 kali. Setiap kebangkitan Nabi Jirjis membuat rakyat semakin bingung. Sebagian menangis melihat keteguhan imannya, sebagian lainnya mulai berani bertanya dalam hati, "Jika raja benar, mengapa lelaki ini selalu kembali hidup? Bukankah hanya Allah yang mampu memberi kehidupan?" Namun rasa takut membuat mereka tidak bersuara lantang.
Raja Darian tahu bahwa kebangkitan Jirjis adalah ancaman bagi wibawanya, dan itu membuatnya semakin kalap. Di antara siksaan, Nabi Jirjis tetap berdoa, bahkan menasihati prajurit yang menyiksanya. Janganlah kalian menjadi alat kezaliman. Allah lebih berkuasa daripada rajamu. Kata-katanya bagaikan bara yang jatuh di hati para prajurit. Ada yang bergetar, ada yang diam-diam mulai meragukan perintah raja. Tetapi ketakutan kepada hukuman membuat mereka terus menjalankan tugas, meski nurani mereka menolak. Raja Darian semakin berang. Ia menganggap kebangkitan Nabi Jirjis sebagai penghinaan pribadi. Di depan seluruh rakyat, ia berteriak, "Wahai Jirjis, sujudlah sekali saja pada berhalaku, maka aku akan menghentikan semua ini. Setelah itu, aku akan ikut menyembah Tuhanmu." Tawaran itu penuh tipu daya, tetapi ia berharap bisa menghentikan keajaiban yang mempermalukannya. Namun Nabi Jirjis menatapnya dengan wajah tenang. "Aku tidak akan pernah menyembah selain Allah, walaupun engkau membunuhku 100 kali. Nyawaku ada di tangannya, bukan di tanganmu." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar, menghancurkan sisa kewibawaan Darian. Ia berjanji dalam hatinya, bila ucapan itu benar, maka ia akan membinasakan Nabi Jirjis dengan cara paling kejam yang pernah ia lakukan. Dan dengan itu, darah dan keajaiban terus berlanjut. Dalam keputusasaan, Raja Darian mencari cara lain. Ia memutuskan mengurung Nabi Jirjis dalam sebuah gubuk tua tanpa makanan dan minuman, berharap ia mati perlahan karena kelaparan. Namun Allah tidak membiarkan hambanya terhina. Di dalam kesepian itu, sebuah keajaiban terjadi. Tiang kayu penopang gubuk tiba-tiba berubah menjadi hijau, menumbuhkan buah-buahan segar yang bisa dimakan Nabi Jirjis dan para tahanan lain. Doa yang dipanjatkan Jirjis dijawab seketika, menjadi bukti nyata bagi siapa saja yang mau berpikir. Kabar tentang mukjizat itu menyebar. Rakyat yang diam-diam mendengar mulai yakin bahwa kebenaran ada di pihak Jirjis. Bahkan istri Raja Darian, yang sebelumnya hanya melihat dari balik jendela istana, mulai merasakan getaran iman dalam hatinya. Diam-diam ia berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran kepadanya. Sementara Darian, semakin buta oleh kesombongan, memutuskan mengadakan ritual besar di kuil berhalanya. Di hadapan 70 berhala megah yang berlapis emas, Nabi Jirjis dibawa. Ia dihadapkan pada patung-patung bisu yang dijaga ketat. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika kalian benar Tuhan, maka bicaralah. Jika kalian berkuasa, maka tolonglah raja ini." Rakyat menahan napas, dan seketika, sebuah keajaiban yang mengguncang terjadi. Berhala-berhala itu bergerak, jatuh dari tempatnya, bahkan berjalan seperti makhluk hidup, lalu hancur berkeping-keping. Pemandangan itu membuat rakyat gemetar. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana benda yang selama ini mereka sembah ternyata tak berdaya di hadapan Allah. Istri Darian pun menangis, iman menyelinap ke dalam hatinya. Tetapi Darian sendiri justru semakin keras kepala. "Ini hanyalah tipuan mata," teriaknya, meski jelas-jelas ia tidak mampu menjelaskan keajaiban itu. Saat itu, jurang antara kebenaran dan kebatilan semakin lebar. Rakyat mulai membisikkan nama Allah. Sebagian bahkan diam-diam bersujud kepada Tuhan yang disembah Jirjis. Tetapi Darian memilih menutup mata, menganggap dirinya lebih besar daripada kebenaran. Ia tidak tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat, dan doa terakhir Jirjis akan menjadi palu keadilan dari langit. Setelah semua siksaan gagal, setelah semua tipu daya tidak mampu menjinakkan iman Nabi Jirjis, Darian mengeluarkan perintah terakhir. Ia ingin menghancurkan Nabi Jirjis sekali untuk selamanya. Tetapi sebelum itu terlaksana, Jirjis mengangkat tangannya ke langit. Dengan wajah tenang meski penuh luka, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kekuasaan MU kepadaku. Kini tunjukkan pula kepada mereka azab MU, agar mereka tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang sebenarnya." Langit mendung, petir bergemuruh. Rakyat menatap ke atas dengan ketakutan. Dari awan hitam,
Api besar menyambar ke arah pasukan kerajaan. Kuda-kuda meringkik, prajurit menjerit, dan dalam sekejap ribuan pasukan hancur terbakar. Panasnya api bukan seperti api biasa, melainkan api azab yang diturunkan Allah. Darian yang sombong pun tidak bisa lari. Ia menjerit, tubuhnya dilahap api, dan mahkota emasnya meleleh di wajahnya sendiri. Istana megah runtuh. Tiang-tiangnya patah, atapnya terbakar, dan patung-patung berhala yang tersisa hancur menjadi debu. Rakyat berlarian, sebagian bersujud, sebagian menangis, sebagian menjerit. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka takutkan dari raja hanyalah kebohongan, dan satu-satunya kekuatan sejati hanyalah Allah yang esa. Di tengah kekacauan itu, Nabi Jirjis tetap berdiri tenang. Tubuhnya bersinar, wajahnya damai. Ia tersenyum kecil, lalu menutup mata, menyerahkan ruhnya kepada Allah. Kali ini ia benar-benar wafat, bukan karena dibunuh oleh manusia, tetapi karena ajalnya memang telah tiba. Dan ia wafat sebagai syahid, meninggalkan dunia dengan kehormatan tertinggi. Hari itu menjadi akhir bagi kerajaan Darian. Sebuah negeri yang dibangun di atas kesombongan runtuh dalam sekejap. Tetapi nama Nabi Jirjis terus bergema. Kisahnya diceritakan turun-temurun, sebagai peringatan bahwa kezaliman tidak pernah abadi, dan iman sejati tidak pernah kalah. Kisah Nabi Jirjis bukan sekadar cerita lama. Ia adalah bukti bahwa iman sejati tidak dapat dibungkam, bahkan oleh pedang, api, atau racun. Ia menunjukkan bahwa kuasa Allah melampaui segala logika manusia. Seorang lelaki yang dibunuh berkali-kali, namun selalu bangkit, hanyalah tanda kecil dari keagungan Tuhan. Dan akhirnya, ia wafat bukan sebagai pecundang, tetapi sebagai syahid yang namanya abadi. Bagi siapapun yang mendengar kisah ini, biarlah menjadi peringatan. Jangan pernah takut pada tirani, karena Allah selalu bersama orang-orang yang teguh.